Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 1122 sepenuhnya tidak nyata. Bentuk bayangan itu sangat mirip dengan Raja Kelelawar Gorevit yang baru saja mati, tetapi aura yang dikeluarkannya berkali-kali lebih kuat dari Raja Kelelawar Gorevit. Tampaknya Raja Kelelawar Gorevien barusan hanyalah bagian kecil dari bayangan ini. Melihat hantu ini, wajah acuh tak acuh Dimas Wu tidak bisa dipungkiri melintas ekspresi terkejut. Bayangan Raja Gorevit ini benar-benar seperti dewa paling kuat di dunia. Seniman bela diri manapun terlihat sangat kecil di depannya. Namun, jika melihatnya dengan lebih dekat Dimas Wu menyadari bahwa bayangan tidak terlihat bertenaga, seolah-olah kekuatannya habis dan bisa menghilang kapan saja. Ini tidak mungkin. Dimas Wu memandangi bayangan Raja Gorevien yang sangat kurus itu, mau tidak mau dia mengerutkan keningnya, dan berkata demikian dengan ragu. Dreamy Du tampak terkejut dan bertanya, ada apa? Apanya yang tidak mungkin? Bayangan ini sangat tipis dan tidak bertenaga, seharusnya bayangan yang berada dalam keadaan seperti ini tidak dapat memancarkan aura yang begitu kuat. Kata Dimas Wu dengan ekspresi serius. Setelah berbicara, dia mulai mengamati sekeliling dengan cermat. Dimas Wu sangat yakin bahwa bayangan yang akan menghilang ini tidak dapat memancarkan aura yang dapat membuatnya merasa sedikit panik. Di sini pasti ada sesuatu yang aneh. Mendengar kata-kata Dimas Wu, ekspresi wajah Dreamy Du juga menjadi sangat serius. Dia juga mulai mengalihkan pandangannya, perlahan-lahan menjadi serius dan mengamati tempat ini. Lihat, sepertinya ada sesuatu di sana. Tiba-tiba, Dreamy Du menunjuk ke belakang bayangan Raja Gorevien dan berkata dengan gugup. Dimas Wu segera melihat ke arah jari Dreamy Du. Dia melihat bahwa di belakang bayangan Raja Gorevien, ada kabut darah yang sangat besar, yang menutupi langit dan menutupi matahari, menutupi seluruh ruangan di belakang, mengeluarkan aura darah yang sangat kental, sehingga membuat orang yang sekali melihatnya akan merasa ketakutan. Hati Dimas Wu juga sedikit bergetar. Apa itu? Dreamy Du melihat kabut darah itu dengan jelas. Seluruh wajahnya menjadi pucat karena merasa takut. Dia tidak bisa tidak bertanya pada Dimas Wu. Ekspres Dimas Wu menjadi rumit. Dia perlahan-lahan berkata, itu seharusnya tubuh asli bayangan ini. Bayangan itu mungkin adalah bayangan yang tertinggal setelah dia lepas dari tubuhnya. Meskipun Dimas Wu baru pertama kali menghadapi situasi ini, tapi dia jelas merasa bahwa aura bayangan Raja Gorevien yang tipis itu hampir sama persis dengan aura yang berasal dari kabut darah itu, hanya saja aura bayangannya jauh lebih lemah daripada aura kabut darah itu. Oleh karena itu, Dimas Wu menduga bahwa mereka berdua awalnya merupakan satu tubuh, tetapi sekarang, mungkin karena suatu alasan kabut darah telah melepas tubuhnya dan bayangan itu keluar begitu saja. Hanya sebuah bagian yang dikeluarkan oleh kabut darah sudah memiliki aura menakutkan seperti ini, lalu seberapa kuat kabut darah itu? Bro. Pada saat ini, orang-orang yang bertarung dengan sengit melawan kelelawar penghisap darah semuanya menang dan menyusul kemari. Mereka dengan cepat membunuh semua kelelawar penghisap darah itu, kemudian bergegas ke arah yang lalui Dimas Wu dan Dreamy Du. Ketika mereka melihat kabut darah yang mengerikan di depannya, semua orang tercengang, masing-masing dari mereka dikejutkan oleh aura kuat yang berasal dari kabut darah itu. Pada saat ini, bayangan di depan kabut darah pada dasarnya telah memudar dan menghilang, hanya menyisakan keberadaan tubuh kabut darah. Aura tubuh kabut darah benar-benar kuat dan menakutkan. Apakah ini ujian tingkat kedua, atau tingkat ketiga? Menatap kabut darah itu, seseorang merasa bingung. Menurut orang-orang ini, setelah membunuh semua kelelawar penghisap darah, mereka berhasil melewati ruang tingkat kedua. Oleh karena itu, mereka sangat bersemangat tentang perjalanan ini. Mereka pikir mereka akan pergi ke ruang tingkat ketiga. Tapi sekarang situasi ini membuat mereka semua merasa tidak yakin apakah mereka saat ini berada di tingkat kedua atau ketiga. Pangeran ketiga sedikit mengernyit,
dia berkata dengan nada serius, sepertinya kelelawar penghisap darah tadi hanyalah serangan pembuka di ruang tingkat kedua, sekarang yang ini adalah yang utama. Jelas, dengan sekali lihat pangeran ketiga bisa mengerti semua ini. Mendengar Iu, semua orang yang hadir menunjukkan rasa kecewa mereka, kepanikan dan kekhawatiran di wajah mereka juga muncul. Raja kelelawar Gorevien dan kelelawar penghisap darah yang tadi sudah cukup sulit untuk dihadapi. Mereka tidak bisa membayangkan seberapa kuat musuh Uama yang harus mereka lawan. Bagaimana mereka bisa melawannya? Tempat Iu menjadi sangat sunyi untuk sementara waktu. Semua orang jatuh dalam keadaan merenung. Setelah beberapa saat, pria berjubah ungu itu tiba-tiba berkata, "Lihatlah benda berdarah itu. Itu seharusnya dia belum terbentuk, mengapa kita tidak menyerangnya bersama sekarang dan membunuhnya?" Bukankah tidak masalah jika seperti mendengar kata-kata pria berjubah ungu itu, mata semua orang tiba-tiba berbinar, semua orang menyetujuinya dengan angkuh, benar, aku rasa juga begitu, melihatnya sekarang yang seperti ini, dia pasti belum terbentuk, sehingga dia hanya bisa bertahan di sini dan tidak bergerak. Jika begitu, kita sekarang langsung saja menyerangnya dan menghancurkannya. Betul, hancurkan dia, maka kita bisa langsung melewati tingkat kedua. Lia, selagi masih ada kesempatan, langsung saja hancurkan semuanya, ayo serang bersama. Semakin banyak mereka berbicara, semakin bersemangat mereka, meskipun aura kabut darah itu sangat menakutkan, tapi semua orang sangat percaya bahwa selama dia masih belum terbentuk, mereka dapat bekerja sama untuk menghadapinya. Setelah membuat keputusan ini, semua orang melangkah menuju kabut darah di depan mereka. Namun, Dimas Wu berdiri diam di tempatnya. Dia menatap kabut darah itu dengan serius, dia tenggelam ke dalam perenungannya yang panjang. Dreamy Du juga berdiri di samping Dimas Wu, dia tidak bermaksud bergerak. Dimas Wu tidak bergerak, maka dia juga tidak bergerak. Pangeran ketiga juga tidak bergerak maju, dia hanya melihat pangeran lainnya yang perlahan-lahan mendekati kabut darah itu, di dalam matanya, ada gelombang arus yang bergerak. Setelah mendekati kabut darah itu, sekelompok orang-orang itu berhenti secara bersamaan, pada saat ini, dengan jarak yang begitu dekat dengan kabut darah, mereka dapat merasakan kekuatan aura kabut darah yang sangat kuat, yang menekan dada mereka begitu kuat sehingga mereka hampir tidak bisa bernapas. Selain itu, mereka dapat merasakannya dengan sangat jelas bahwa ruang tempat mereka berada dipenuhi dengan kabut darah yang tipis. Bau darah yang kuat dan menyengat ini membuat mereka merasa mual. Wajah pria berjubah ungu menjadi sangat tidak enak dilihat, dia hampir tidak dapat bertahan lagi. Aura dan bau di sini membuat orang merasa tidak tahan, jadi dia langsung berkata dengan suara keras, "Aku akan menghitung mundur sampai 3, kemudian kita akan menyerangnya secara bersama-sama." Baik. Semua orang menjawabnya dengan serempak, kekuatan semua orang melonjak, dengan tinju terkepal, mereka siap untuk maju, siap untuk menghancurkan kabut darah yang mengerikan itu dalam satu serangan. 3, 2, 1. Serang. Begitu kata-kata terakhir dari pria berjubah ungu itu terucap, semua orang bekerja sama, meluncurkan serangan terkuat mereka ke kabut darah yang besar itu. Brak-brak-brak. Melihat bahwa satu demi satu serangan kuat, berkumpul menjadi sebuah kekuatan panjang yang agung, membawa kekuatan yang bisa menghancurkan langit dan bumi, menyerang sekumpulan kabut darah itu. Kekuatan besar itu dikeluarkan, langit seketika bergetar, semuanya hancur, dan serangan itu terlihat sangat menakutkan. Namun, kekuatan panjang yang cukup untuk menelan gunung dan sungai itu, setelah menabrak kabut darah, terlihat seperti batu yang tenggelam ke dalam laut, bahkan tidak menimbulkan gelombang sedikitpun. Seluruh kekuatan besar itu menghilang sepenuhnya, kabut darah itu tidak menderita kerugian sedikitpun. Tiba-tiba, semua orang tercengang. Mereka membeku di tempatnya, tercengang, hati mereka penuh dengan perasaan terkejut, tetapi mereka merasa berdebar-debar. Kabut darah yang belum terbentuk ini terlalu kuat. Hanya sekelompok semut, apakah kalian ingin membunuhku? Tepat ketika semua orang tercengang, tiba-tiba,
suara acuh tak acuh terdengar di udara. Segera setelah itu, kabut darah besar di depan itu tiba-tiba mulai berubah bentuk, berubah menjadi wajah berwarna merah cerah. Wajah itu terlihat garang, penuh dengan aura jahat, agung dan kejam, dan membuat orang merasa takut. Huhuhu. Tiba-tiba, di tempat yang gelap, angin kencang bertiup, udara diselimuti dengan kabut darah, tertiup oleh angin hingga ke segala sisi. Kabut darah yang tadinya terlihat tidak mematikan, saat ini juga tampaknya telah berubah menjadi pedang tajam, dengan kekuatan penghancur yang menembus segalanya, dan menyerang kerumunan orang-orang itu. Cepat menghindar dari kabut darah itu. Dimas Wu berteriak dengan keras untuk pertama kalinya. Mendengar ini, orang-orang yang tercengang itu tidak berpikir lebih lama lagi. Mereka segera mengeluarkan perisai perlindungan, menutupi seluruh tubuh mereka. Perisai perlindungan semua orang diciptakan pada waktu yang tepat, tetapi ada beberapa orang yang terlambat. Perisai perlindungan salah satu pangeran bertubuh kurus belum sepenuhnya terbentuk. Kabut darah seperti pedang kecil menembus tubuhnya secara langsung, menusuknya sehingga menjadi seperti saringan. Pangeran kurus mengeluarkan jeritan yang menusuk hatinya, tubuhnya penuh iubang, dan yang lebih mengerikan adalah kabut darah yang tampaknya memiliki fungsi mencairkan, seperti cairan asam sulfat yang sangat tinggi, secara langsung melelehkan daging dan tulang kurus pangeran itu sehingga menjadi titik-titik kabut darah. Dalam sekejap mata, pangeran kurus itu menjadi bagian dari kabut darah di udara. Setelah melihat ini, orang-orang itu merasa takut, hati mereka dipenuhi dengan kepanikan dan ketakutan yang luar biasa. Jika perisai perlindungan mereka terbentuk selangkah lebih lambat, mereka pasti akan bernasib sama dengan pangeran kurus itu. Kabut darah ini benar-benar menakutkan. Tepat ketika semua orang merasa panik, suara acuh tak acuh terdengar lagi dalam udara. Sekelompok semut bertindak dengan gegabah, tetapi aku perlu berterima kasih kepada kalian, kalau tidak aku tidak akan bisa begitu cepat membentuk tubuhku lagi. Hahaha. Wajah kabut darah besar itu tiba-tiba tertawa dengan kurang ajar, tawa itu penuh dengan kegembiraan dan kegilaan. Begitu suara tawa itu terdengar, kabut darah yang banyak itu di udara menyapu dengan brutal. Kali ini, kabut darah itu menjadi lebih padat dan lebih kuat, seolah-olah ada peluru yang tidak terhitung jumlahnya dikeluarkannya, dengan kekuatan menghancurkan langit, memukul orang-orang yang bersembunyi di balik perisai perlindungan mereka. Jika ingin menggambarkan bahwa serangan kabut darah sebelumnya seperti tetesan hujan lebat, meskipun serangannya cukup padat sehingga membuat orang tidak bisa bersembunyi, tetapi selama perisai perlindungan dibentuk tepat waktu, maka serangan seperti itu masih bisa ditahan dan masih bisa menjamin keselamatan diri sendiri. Lalu kali ini, serangan kabut darah yang padat, seperti hujan es, seperti peluru, dapat menembus semua perisai perlindungan, membuat orang-orang sulit untuk bertahan. Jelas, wajah besar kabut darah yang mengerikan ini sedang bersiap-siap untuk memusnahkan semua orang di tempat ini dengan satu pukulan. Melihat serangan kabut darah yang menghancurkan ini menghantam dirinya, semua pangeran yang hadir merasa ketakutan, ekspresi mereka berubah, dan pupil mata mereka dipenuhi dengan ketakutan yang besar. Mereka telah diliputi oleh aura kematian. Mereka tidak dapat menemukannya sedikit pun kesempatan untuk bertahan hidup. Kali ini, mereka benar-benar akan mati. Tentu saja, pada saat pertempuran, ekspresi Dimas Wu tiba-tiba menjadi serius. Sosoknya melompat, bergegas ke langit, kemudian, tangan kanannya menjadi telapak tangan. Satu telapak tangannya mengarah ke kabut darah, menyerangnya dengan keras. Dimas Wu tidak merasa kasihan untuk para pangeran ini, tetapi dia tahu bahwa Drimidu tidak ingin melihat semua saudaranya mati di sini. Demi Drimidu, Dimas Wu harus mencegah pembantaian oleh wajah besar kabut darah ini. Bro. Dimas Wu mengeluarkan telapak tangannya. Dalam sekejap, seluruh tempat itu bergetar dengan hebat, guntur bergemuruh, kekuatan Heaven Demon yang kuat, dengan kilat yang berkedip, membawa kekuatan membunuh yang agung, menuju kabut darah yang padat itu, dengan brutal bergelonjak ke sana. Untuk sementara waktu, tempat itu menjadi runtuh, makhluk-makhluk mati, semuanya tampak menghilang dalam sekejap. Pada saat ini,
Dimas Wu seperti dewa perang kuat yang tiada taranya. Hanya dengan kekuatanmu, kamu tidak akan bisa menghentikanku. Wajah besar kabut darah itu tiba-tiba meraung, wajahnya tiba-tiba bergerak, seketika, kabut darah yang padat di udara itu dengan cepat bersatu dan berputar menjadi tangan raksasa darah. Duar. Tangan raksasa berwarna darah yang bisa menutupi langit dan menutupi matahari, membawa kekuatan menghancurkan, menyambut telapak tangan iblis Dimas Wu. Bom bom bom. Detik berikutnya, kekuatan iblis tidak terbatas miliki Dimas Wu dikeluarkan dari telapak tangannya, dengan tangan raksasa berwarna darah dikeluarkan dari wajah besar kabut darah, bertabrakan dengan keras, membuat suara yang mengguncang langit dan bumi, seperti bumi yang pecah, udara benar-benar bergejolak, darah kabut meledak, gelombang udara menyapu, udara masih terus bergelonjak, terus membentuk gumpalan, aura yang luar biasa meluap, langit runtuh, tanah hancur, seluruh dunia seakan-akan kiamat. Kabut darah yang tidak ada habisnya di udara benar-benar hilang karena dampak dari gelombang udara itu, serangan kabut darah yang berantakan benar-benar runtuh, tempat itu seketika terlihat seperti tidak asli Yagi, semuanya terlihat seperti tidak nyata. Orang-orang yang bersembunyi di balik perisai perlindungan mereka sendiri merasa terkejut, takut, juga bersyukur. Mereka hampir ditusuk oleh kabut darah dan meleleh menjadi kabut darah. Dimas Wu yang menyelamatkan mereka tepat waktu. Kekuatan Dimas Wu berada di luar perkiraan mereka. Kemampuan Dimas Wu untuk menahan serangan wajah berdarah besar itu juga mengejutkan mereka. Ada banyak perasaan di hati mereka. Sulit untuk menenangkan diri untuk sementara waktu. Detak jantung Dreamy Du juga semakin cepat, dia menatap Dimas Wu yang berada di langit, ada makna yang rumit di matanya. Brak-brak. Detik berikutnya, ledakan besar terdengar Yagi, orang-orang melihat tangan raksasa darah milik wajah besar kabut darah meledak dan menghilang, telapak tangan Dimas Wu juga hancur. Kekuatan keduanya setara. Pertempuran keduanya tampak seri. Tidak dapat dipungkiri semua orang menghelakan nafas lega. Tetapi pada saat ini, wajah besar kabut darah dengan nada dingin berkata untuk menghinanya, tidak tahu diri, karena kamu ingin menjadi pahlawan, maka aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Setelah kata-kata itu terucapkan, ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah bentuk, kekuatan besar keluar, untuk seketika, kekuatan kabut darah agung yang baru saja hilang sekali Yagi muncul. Kali ini, serangan kabut darah bahkan lebih ganas, lebih kuat, lebih mematikan dan kekuatan penghancurnya lebih besar. Semua kabut darah, tidak Yagi menyerang ke arah lainnya, tetapi seperti orang gila semuanya bergegas ke arah Dimas Wu. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.